ungunya bukan itu, karena emang groknya kan kalau di Broken Wall kan ada beberapa tembok yang bisa dimanfaatkan Ya. buat dia tutup atau dia pakai Harmonic Charge. Terus juga kadang yang kita tahu ya untuk Grok sekarang kita di belakang tembok pun masih tetap kena airborne kan. Iya, gara-gara swingnya dia kan. Iya. Kena airborne tuh udah bonyok. Oke. Dan untuk bertukar sisi kali ini Bigetron by Vitality langsung tutup ke arah Arlot ya. Respect Arlot dari Hars dan Baxia. Masih defend sebagai PR dari second pick. Rata-rata kalau kita lihat jawaban dari Bigetron mati nih. Kalau tadi kita ngeliatnya kan ada 1-1 dan Angela. Wah, Angela udah pasti sih. Padahal kita ngeliat di game 1 belum masuk ke dalam pilihan ya. Iya, iya. Lebih ke Cici sama 1-1 dan juga tadi itu udah sempat ada beberapa hero yang terbuka, tapi ya balik lagi ya, Bigetron lebih memilih untuk tipe yang fight burst gitu. Alright. Tapi Cici prioritas band. Yang kita lihat Eman lagi tercici-cici. Nah, Oke, Eman band. tercici-cici. Lebih ke, iya, Cici second pick bagus. Lagi. Tapi Cici kalau second pick bagus kalau second choice Wah, capek biasanya. capek ya. Iya. Gue gebukin. Parah. Coklat semua. Udah bukan ungu ya, coklat. Jadi Pompeius soalnya. Waduh. Oke. Tapi untuk dari Bigetron by Vitality ya, mereka mau coba untuk band ke arah one-one lagi kan. Ada chip juga yang belum terban sekarang. Kayaknya Chip harus di-ban sama Navi sih. Soalnya kalau misalkan mereka emang pengen lawan gitu kan. Brand Honey ya, tapi Honey mereka. Ini hero mungkin loh yang di band. Ada dua. Satu hero yang sih. Iya. Dan hero yang lumayan fleksibel juga sebenarnya, karena Arlot bisa berkombinasi dengan siapapun yang punya efek sisi. Dari Navi, Yisun Shin bisa masuk ke radar kan sih? Kayak, Mati. Oh, di trade. Chip sama Yisun Shin. oke, opsinya kayaknya chip lebih mahal gak sih? Tapi enggak. Cusin, bisa juga kayaknya ini memang menutup lagi pilihannya buat Ukir harusnya ya. Tapi dikasih dua-duanya loh. Chip ya. Yisun Shin dan juga Chip. Ini pertimbangan dari Bigetron udah bener-bener matang berarti. Wow. Ini dua hero yang udah mainin vision banget. Satunya buka map, satunya tabrak dari belakang map. Yap. Dan apalagi juga passive from dari Devotion ini akan bisa dimaksimalkan juga untuk chip itu sendiri untuk bisa gain gold lebih banyak, gain EXP lebih banyak juga. Tapi respon dari Bigetron by Vitality, kalau bicara tentang assassin ya, Joy yang pick rate-nya naik juga ini bisa menjadi pemanfaatan dari Nile. Atau Lancelot. Yap. Sebenarnya opsinya ada banyak sih. Ada Lancelot, ada Joy. Atau kalau misalkan emang mau main yang kayak tank jungle gitu juga. Ya baik lagi sih, ada banyak pro kontra lah kalau kita ngomongin Nile. Jadi banyak main yang lebih stabil aja kayak Lancelot dengan Povius ya. Tujuan Povius berarti udah pasti ini mau menangin fight di Turtle. Alright. Dan langsung Alice yang EXP ya, mengandalkan durability pastinya untuk Oke. bagaimana Alice Asik. ini bisa memberikan crowd control tambahan juga. Iya. Tapi ingat ya Navi ya, walaupun kemarin sempat dibungkam nih stratnya nih. Ketika berhadapan dengan Onyx, Ya, tapi mereka masih pede loh. Mereka masih ngebawain. masih mau coba lagi. Masih mau Masih mau coba coba ya, dan strat ini. Sama peringkat 1 gagal. Ya. Coba sama peringkat 2. Benar. Namanya Karena juga kan, iya benar. percobaan. Percobaan. Karena kan Iya. nggak tahu mah nanti berhasil atau enggak. Masa Coba ya, dulu. cobaan gak dicobain. Benar. Iya, Kan harus dihadapi. betul. Betul. Ya. Oke, tapi memang ya harusnya Alice EXP ya dengan membawakan Breaker juga. Cuman Hilda sekarang yang di ban dari Bigetron by Vitality. Mid dan juga goldnya. Karena nggak nutup kemungkinan ini membawakan ke arah fighter gold lane juga ya. Dari Shive. Fighter gold lane ya. Yep. Kalau aku malah mikir kayak opsi dia sih, kayak tiba-tiba bisa muncul. Karena udah ada slot Mobius gini kan. Ini kan dia dash dependent banget soalnya. Yap. Kamu pernah nggak Apa? pakai opsi dia? Atau lu bukan opsinya dia? Lo Pernah udah ada opsi dia sekarang di Mobile Legends. Iya. Ya, In case lu lupa aja. Iya. iya gua pernah jadi opsinya dia, Heeh. Heeh. tapi tujuannya bukan gua. Ya. Pernah. Udah, mau gue ceritain semua di sini gitu. Iya, maaf, kan kebawa emosi lagi. Iya. Kagak sadar emosinya. Sakit loh, sakit hati. Dari dalam banget kayaknya. Sabar Pak Pulung.
tenang, semua akan indah pada waktunya. Ya, ya. Oke, last Kalau man indah. masih ya. Oh, iya, iya. Ini kan udah gua tutup Iya, nih. iya, iya. Khalid itu dia yang ditutup, hero agresif juga untuk bisa counter. Tapi ya, Grok ini masih ada chance juga untuk dipakai sama Fit. Grok ya yang tadi kita bincangkan ya. Ya, Dia tutup nanti untuk gerakannya biar menangin tempo. Minionnya harus benar-benar perfect tapi agar tiga-tiganya ketutup. Jadi buat sekarang kalau emang masih mau mencoba dengan gerakan Grok plus Tectonic Charge, yakinkan juga nih untuk Bigetron terutama karena mereka masih butuh magic damage. Magic damage tersebut sebenarnya masih bisa datang dari Harit loh. Hari. Karena mereka udah ke-ban Lunox kan soalnya. Yep. Ban Luoyi iyalah, chip Luoyi itu masalah banget soalnya. Wah ini rata-rata kalau kita lihat hero-nya Ukir ya, Iya, yang kena pasti. target nih. Kan tadi salah satu di Kito Victory juga respect Iya Ukir. benar. Dan ini diterapkan dengan Diterapkan. cukup baik oleh Bigetron Vitality. Tapi tadi Navi langsung menuju ke arah Farsa terlebih dahulu. Buset. Magic lagi Area. ya. Oke. Ini betul ada satu hero yang benar-benar bisa buat ngejawab area ini sih sebenarnya. Grok. Tapi ternyata wah one-one kali ya. One-one ya. Ini dia yang buat ngejawab areanya juga. Combo kawan. Kalea one-one ya. Yap. Tapi harus ada satu yang diingat dari Navi. Mereka ini tipe yang jatuhnya harus hati-hati dalam mengeluarkan skill shot. Karena sekali aja nih ada skill yang cooldown, mereka nggak bisa teamfight. Yap. Dan kalau kasusnya kayak gini, fighter gold lane apakah akan menjadi sebuah opsi yang bagus? Aku kurang setuju. Mendingan Oke. Cloud aja sekalian. Oke, Cloud Purify ya. Ya Cloud aja sekalian. Tapi Granger lagi Granger ternyata. lagi. Oke. Dan ingin bermain langsung dive ke belakang, bermain dengan tipe poke damage. Karena punya Farsia juga, jadi mereka ingin bermain dari early mid game. Yap. Navi harus diingat, mereka nggak boleh kehilangan momentum di early game lagi. Karena sekali aja Bigetron mendapatkan alur permainan, ingat ada Kalea. Ini udah bukan flank lagi, pick off langsung ke belakang pun bisa dijalankan. Sangat ya. Apalagi inisiasi dengan adanya balasan nantinya flicker dari Alice yang kembali muncul. Tapi jangan lupakan, ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Akankah menjadi selangkah lebih dekat menuju ke playoff atau Navi akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Yap, jadi tanpa berlama-lama, Bigetropers ready, Navi Nation ready, dan sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang kedua. Wow. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagaimana presensinya juga nih untuk Afro. Ternyata masih belum ya. Coba untuk bermain mencari positioning lebih secure dulu untuk memperkuat mid lane-nya terlebih dahulu. Iya, kira bakal langsung Y-walk loh Sama. untuk cari target gitu. Iya, ternyata Lumayan enggak kan? ya. Iya, efek devotion-nya jadi nggak maksimal dong. Yep. Tapi hanya memang mencoba untuk menemani dulu ya. Yep. Andori untuk bisa dapetin snowball power. Dan ini dia Alice Vitality Festival of Blood juga yang dibawa dengan emblem tank Prof. Gabi. Ya, pasti ya, tank. Dan nanti itemnya bisa bikin item cooldown juga. Karena ya untuk Afro dia lebih memilih untuk membantu farming pattern ya dari Andori. Biar nanti dia dapat beberapa EXP juga. Cuma ya cukup disayangkan aja mungkin kalau kita ngomongin soal Vin. Vinnya sekarang lebih bisa menguasai area sungai ya. Karena Afro-nya baru buset. sekarang. Langsung dibalaskan lagi loh, Prof agresif, dibalas agresif malah Afronya sekarang. Hei, mau tidak mau, harus mengeluarkan Janton Cross-nya connect. Wow. Ya, harus lah. karena sungainya tidak diambil alih penuh sama Navi. Dan Itulah. first blood-nya dikantongi loh. Masalahnya juga dia bakal berpikir sekarang baru selesai. Oke. Buat sekarang harusnya bakal ada sedikit keuntungan ya, terutama buat Bigetron. Ya. Karena kayak yang tadi kita bilang, chipnya jadi nggak begitu online. Harus butuh waktu juga nih buat chipnya bisa build up sampai dengan level 4. Yap. Dario masih fokus untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi dari goldnya ataupun leveling yang dia punya. Sementara Kars bagian bawah, standby terlebih dahulu. Ada Naya dan juga Shogun. Yap, dan dari Navi juga mereka harus memperhatikan dengan 30 Yourself Together tadi yang dibawa sama Moreno, Vin, dan Eman. Kalkulasi, informasi dari battle spell itu akan menjadi penting. Yap, sementara sekarang Afro harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Dan Kars, hey, santai dulu deh. Yap, dan setup menuju karakter tuh udah dilakukan juga oleh Bigetron by Vitality.
Afro udah menginjak level 4-nya, shortcut mungkin aja bisa nanti jadi genderang perang. Oke, dan waktunya kah? Kita lihat Kars akankah mau mengeluarkan dari Sound of Ruin karena dari Kars masih berdiam diri, berada tepat dan itu dia Sound of Ruin. Tapi belum ada impact apa bahkan di tempat yang berbeda malah Parsha menjadi korban di dalam pertempuran di mana Ambernya sekarang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, dan ternyata apa yang coba untuk disetak oleh Navi? Kars yang coba untuk maju karena Kars gak flicker, ternyata dia membawa ke arah Vengeance, bro. Dia ingin menerima damage sebanyak mungkin, tapi Ada Federal Strike yang sudah dikeluarkan tapi Moreno masih bisa berdiri. tapi setupnya ya dari Navi yang bakal patah ya. Dan Bigetron mereka menjalankan early game dengan sangat sekali. Mendapatkan turtle, mendapatkan point kill juga. Goldnya langsung 700 loh. Ini pada awal yang lumayan buruk sebenarnya. Tapi ingat, karena ada Afro, ada chip. Sebenarnya masih ada shortcut juga yang bisa dimaksimalkan. Selama gankingnya berhasil, Navi masih punya asa. Yap. Oke. Tapi ya seenggaknya kalau kita lihat Navi punya kesempatan untuk mengecek ke arah rumputan dan meningkatkan kembali awareness mereka ya. Iya. Terutama dengan adanya flanking gameplay yang bisa saja dibawa oleh Bigetron kapanpun, dimanapun, dalam keadaan unggul seperti itu juga. Tapi untuk sekarang dari Navi mereka harus kembali memaintain setup yang mereka coba inisiasikan. Karena kayak tadi Afro-nya masuk dan memang Karsnya juga ke depan. Ketahuan. Akankah mereka langsung mencoba untuk bisa mengeroyok tapi langsung gagal semua kombinasinya. Hampir saja gagal total. Ya, tapi ini cukup komit loh, karena sampai shortcut juga dibuka. Tapi jangan lupakan, Throne of Ruin dari Kars yang ngebuat dari Shogun agak sedikit tidak bisa bergerak. Ya, di tempat yang berbeda. Mereka mencoba untuk bisa mengusir Nile dan Dapat. Nile membawa serta oleh-oleh yang begitu berharga. Wah, ini lumayan menguntungkan ya, walaupun mau nggak mau Navinya juga harus kontes di area turtle tanpa adanya retribution. Top lane. Oke, di tempat yang lain lagi. Eman hampir loh. Hampir ya, Spyro udah dibuka tapi sama Eman. Ya, tapi tenang aja, dia pull yourself together juga kok. Dengan modal kali ini satu buah corrosion, tapi di fight tengah. Yap, Federal Strike. Moreno harus mundur terlebih dahulu. Tapi sekarang di tempat yang berbeda, Tsunami Slam yang langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Pompeius berhasil mendapatkan Kara Afro. Sipe belum mendapatkan posisi cukup baik. Namun sekarang Nile. One situation. Berusaha untuk kali ini pergerakan dari Kars untuk bisa mengamankan posisinya. Akankah Eman mau mengeluarkan seluruh skill yang dia miliki guna untuk bisa mengantarkan damage jauh lebih besar dan hilanglah sudah Kars. Walaupun Karsnya hilang, tapi lihat seberapa lama Alice bisa bertahan dengan adanya gempuran 5 pemain dari Bigetron by Vitality. Sejujurnya emang bukan timing yang pas untuk Navi ngelakuin teamfight sih sejujurnya. Karena tadi udah Di bawahnya udah all in. Feather Ya Ice kan? Strike-nya juga udah dibuka Ini dari dia tengah. Feather Ice Strike udah dikeluarkan. Throne of Ruin, cooldownnya lama. Iya, Mereka masih mau coba kontes di area turtle. Padahal aku udah bilang tadi, Anturi udah keluarin retri loh di purple buff. ini juga terjadi di game pertama gak sih, bro? Ya, Kayak itu mereka dia. nggak memperhatikan kesiapan yang lain-lain gitu. Resource-nya ya. Yang padahal Eman tadi udah buka Inspire, tapi kan crossbow tank-nya ready. Itu dia perbedaannya. Ini dia. Perbedaan di mana ultimate yang dimiliki sama member dari Bigetron itu udah lebih siap, lebih leluasa. Dan ingat Shogun, dia tipe yang jatuhnya spam. Jadi ketika di-cross nih untuk masuk, udah pasti dia bakal bisa menjalankan fight ini. Nile bagus banget. Anak tangganya diinjak satu persatu ya. Iya, Sing. Asing. Oke. Tapi untuk 1900 golden yang dipegang oleh Bigetron by Vitality, mereka akan menguasai lagi bagaimana visionnya karena outer middle turret yang cukup fatal ini udah berhasil untuk dihancurkan. Tambah lagi dengan adanya Oracle dari Finn, semakin susah loh buat take-down dia. Heal up-nya bakal cukup dan Wintal on the way harusnya menuju ke hasil bongkar. Eman bakal lebih tinggi damage yang pasti, attack speed-nya juga bakal lebih tinggi. Yap. Ukir. Wah, ini Shogun udah sampai satu juga loh. Siap ya. Dan outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan juga di tangan dari Eman. Agak sedikit harus meredam bagaimana agresivitas dari Navi. Dan harusnya kalau kita lihat turtle yang sudah di setup, ini mau coba untuk dipaksa konteks. Yap, akan seperti apa lagi pertempuran dan kan untuk sekarang terlihat Federal Strike langsung dikeluarkan sementara Karsnya masih berjuang dengan Vengeance sudah diaktifkan tapi crossbow tengah langsung ter-trigger. Ada dua player tadi yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Eman mencoba untuk bisa mengusir siapa yang ada di depannya tapi sekarang waktunya untuk Nile. Hampir saja tadi Tondrosnya menambahkan pundi-pundi kill. Kalian inget gak stikernya Navi waktu sebelum jadi Navi? Tabrak aja lah. Real. Dalam keadaan apapun tabrak aja lah. Ini jatuhnya kayak dari
4/10 ya untuk mendapatkan winning condition. Ya, Wow, maksa Nael. kembali Pedro strike tapi Nael method untuk shot dan berhasil selamat. Dive in yang begitu luar biasa dari Nael dan bahkan gak ada yang bisa menghentikan Nael itu sendiri. Gak ada sisi pasti. Tapi lihat depan. Oke, tsunami selanjutnya. Bahkan Swallow Fett tadi sudah berhasil dikeluarkan, tapi sekarang Fitnya menghilang pula. Dan juga terpisah Dorio kebingungan nanti bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Jujurnya aku ngeliat Navi mereka kayak terlihat berantakan aja apa yang mau coba mereka lakukan. Iya, masalah koms ya, masalah. Walah Hai, halo Kolius. Buat sama Big sih ya. MPLID Streamer teman-teman, baik good day, kunjungi langsung ya channel official streamer MPLID. Sadar. Sadar emang. Ya, tapi Navi mereka kelihatan kayak asal tabrak aja gak sih? Prosesnya ngerasanya. Kayak harus ada beberapa kalkulasi yang matang sih sejujurnya. Dan turtle tadi, itu yang paling jelas sebenarnya. Mereka udah all in di bawah, udah dapet Shogun, udah cukup sebenarnya. Kerugian dapat canvas Andoriu ternyata harus mendapatkan position. Dan makin diperburuk ya keadaan di bawah tadi. Ketika mereka sebenarnya ya secara resource lagi gak siap. Afro, ingat dia nggak terlalu tebal sih. Cuma modal Dreadnought. Dia langsung detik naik. Even Finn sebagai ya, nomor dari Bigetron di sini, dia belum selesai dengan latihan Flipping Time. Dia lebih memilih Oracle dulu. Dia butuh heal up-nya dulu juga. Oke, dan sekarang kembali dari objektif berikutnya yang muncul ya ke area dari Lord. Coba untuk dicicil perlahan oleh Bigetron by Vitality. Sementara Shogunnya akan mencari lagi positioning pemain-pemain dari Navi dan harusnya dalam keadaan yang lagi tertinggal Lord pun diberikan secara free. Ini udah keputusan paling bijak menurutku. Dibandingkan dengan game yang pertama ya, ini kita ngeliat di bawah langsung loncat ke depan. Sekarang kita udah bisa sadar. Nael parah lagi dari namun sudah disulut. Berarti ada pelanggaran satu play walaupun ada federal terkait dikeluarkan ada Fitnya. Kejap seketika crossbow yang terlihat tapi sekarang yang adalah cerita kami bisa ada Devan. Malah menjadi korban triple kill dari Zibe. Ya, itu dia momentum ya. Coba untuk bisa melakukan inisiasi terhadap Apollo yang belum ternyata siap dari Bigetron by Vitality. Justru menjadi titik balik dari Navi. Konsil, Afro, Dan Nael tadi tapi apa? Karena masih ada shortcut juga sebenarnya ya dari Apollo-nya kalau kita lihat. Oh, Ya, Moreno tadi mendadak maju. wow! Bukir langsung menghilang. Sempat kau untuk bisa melakukan phantom execution tapi ternyata tidak. Karena menjadi korban pula Nael. Yang shutdown berhasil untuk didapatkan setelah adanya shortcut untuk bisa membalas apa yang dilakukan oleh Nail terhadap Ukir. hanya karena tidak sempat dengan menggunakan Phantom Execution. Pedang keadilan. But Emang gak ada pedang keadilan di Modern Empire soalnya. iya, beda ya. Biasa ya, lagi. Reno dengan Wishing Man ya, bukan buat menjawab Lars itu juga Afro. Bisa ngebonyopin di depan ya terutama. Tapi buat sekarang emang ya mungkin lebih butuh cooldown juga, lebih butuh efek dari butterfly-nya juga, dan lebih butuh kalem kayaknya buat Bigetron. Karena mereka lumayan overheating sepertinya. Iya. Eman yang tumbang tadi, triple kill dari Shive itu udah jadi pertanda loh. Kalau ini Shive udah bisa menjadi salah satu tombak yang akan menyerang Bigetron. Ya, terburu-buru kah tadi ya kalau kita lihat juga karena lordnya belum masuk Ya. dari inisiasi duluan dan akhirnya membuat stack vitality dari Shive bertambah dengan 3 tambahan poin kill. Kayaknya asuransinya kayaknya bakal ada di Shive sih karena Ukir dari tadi selalu menjadi targeting utama dipegangin terus. Bahkan hidupnya. Terus tadi pas ini kamera pemain arah ke Shogun, aku kira dia bakal bikin action. Ternyata tumbang duluan oleh Skyblades. Nah itu agak PR juga kan Povius pas lagi loncat-loncat kena pop terus dari Nah, Ranger ya. Ranger, kena Rhapsody terus soalnya. Juga kayaknya. Kan tiba langsung ke Skyblades. Sekarang dari sini mau next mungkin bakal ke Win of Nature ya, harusnya dari Ranger sih. Dia sadar harusnya ini Nael udah mulai tajam juga nih ke belakangnya. Oke, dan dari Bigetron mereka harus kembali meredam bagaimana agresivitas mereka. Walaupun Andoriu kalau kita lihat sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tinggal gimana caranya dari Navi bisa set up lebih baik tentunya dengan Throne of Ruin oleh Kai ataupun serangan kejut dengan shortcut yang siap. Mungkin
jaga ventilasi dari Y-Walk-nya juga ya. Itu yang mungkin harus menjadi PR terjauh dari Afro. Dan Finn ternyata yang udah mulai menghadang di sana. Jadi dia lebih aware sama flank dari belakang, terutama bagi Afro yang belum keluar dari Y-Walk. Oke, itu dia. Dan apa yang terjadi? Malah membuat mereka kehilangan seluruh objektifnya, tapi mereka tetap memaksakan dari nanti guna untuk bisa melakukan sebuah pertempuran sekarang. Coba lihat Karsnya terpisah, malah dari keseluruhan pemainnya terpisah satu persatu berhasil dilakukan oleh pemain. Ini Bigetron, fight vitality, dan shutdown, wipe out. Dan percobaan ternyata gagal karena target menuju ke arah Eman dan Eman sempat dapetin weakness pointnya dan crossbow of time menyelamatkan hari dari Eman. Lord berhasil untuk dispawn di arah tengah. Akankah menjadi akhir? Harusnya ini akan menjadi akhir karena masih sangat lama. Walaupun hanya beberapa second, Kasla akan muncul, tapi tidak bisa, dan kemenangan 2-0 untuk